Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cermin dan sifat bayangan. Cermin merupakan kaca bening yang dilapisi amalgam atau campuran raksa dan perak, sehingga tidak dapat ditembus cahaya dan memantulkan hampir seluruh cahaya. Terdapat beberapa macam cermin, yaitu yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan datar, di mana salah satu permukaannya dilapisi dengan logam pemantul, sehingga permukaan cermin datar tersebut dapat memantulkan lebih dari 95% cahaya yang mengenainya. Contohnya, penggunaan cermin datar seperti pada cermin rias. Pemantulan pada cermin datar selalu mengikuti hukum pemantulan cahaya. Sifat-sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar yaitu: yang pertama, ada maya, karena bayangan yang terjadi tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua, ada tegak, karena posisi bayangan sama dengan posisi benda. Yang ketiga, ada sama besar, karena bayangan sama besar dengan benda. Yang keempat, ada bersebelahan, karena letak bayangan selalu berlawanan dengan letak benda. Dan yang kelima, ada jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Cara pembentukan bayangan benda pada cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang yang tegak lurus terhadap cermin datar dipantulkan sejajar atau berhimpit dengan sinar datang, dan sinar pantul tersebut diperpanjang. Yang kedua, sinar datang yang membentuk sudut dipantulkan dengan sudut yang sama, dan sinar pantul tersebut diperpanjang. Bisa dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Untuk melukis bayangan sebuah titik, paling sedikit diperkirakan 2 sinar datang. Bisa dilihat contoh gambar seperti di bawah ini. Menentukan jumlah bayangan yang dibentuk oleh 2 cermin yang digabung berhadapan muka menentukan sudut dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan 360 dibagi A dikurang 1, dengan keterangan N sama dengan jumlah bayangan dan A sama dengan besar sudut. Dengan contoh soal sebagai berikut. Yang pertama, sebuah benda diletakkan di antara 2 buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan benda yang terbentuk? Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 45 derajat dan ditanya N jumlah bayangan. Dijawab N sama dengan 360 derajat dibagi 45 derajat dikurang 1. Maka hasilnya 8 dikurang 1 dan hasil akhirnya dapat 7. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk adalah 7 buah bayangan. Manfaat cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perambatan cahaya secara lurus. Cermin sendiri dapat dikenai cahaya, sebab cahaya dapat merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Hal ini dapat dibuktikan pada saat manfaat matahari yang masuk melalui celah-celah atau jendela yang ada di rumah, sehingga cahaya tersebut dapat masuk pada celah-celah jendela dan akan merambat lurus sehingga menerangi ruangan. Yang kedua, refleksi gambar maya. Contoh refleksi objek pada cermin datar yang akrab kita temui dalam bentuk gambar virtual. Gambar ini disebut virtual karena cahaya tidak benar-benar datang dari posisi gambar. Cahaya datang dari 2 sinar cahaya yang menelusuri pada objek pada setiap refleksi, di mana sudut datang sama dengan sudut refleksi yang ada. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan periskop.
Periskop digunakan menerawang objek di atas permukaan laut, kapal selam, dan melihat ke depan pada kendaraan tempur yang berlapis baja. Pada prinsipnya, periskop membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua permukaan cermin datar, di mana cermin tersebut dipasang sejajar dan berposisi miring. Dan yang keempat, pembuatan teropong prisma. Pada teropong prisma terdiri atas dua bidang cermin datar, kemudian disusun membentuk prisma segitiga dengan sudut yang runcing. Penyusunan tersebut dipasang sebagai pengganti lensa pembalik yang ada pada teropong bumi. Karena cermin disusun sedemikian, maka mendapatkan bayangan yang terbalik, di mana ketika sinar datang pertama lalu memantul ke cermin dan berganti posisi, sehingga posisi bayangan menjadi terbalik. Sinar-sinar istimewa cermin cekung. Sinar istimewa dapat digunakan untuk menentukan sifat bayangan yang terjadi. Sinar istimewa cermin cekung ada 3, yaitu yang A, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang B, sinar datang melalui fokus yang dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang C, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui titik itu. Bisa dilihat dengan contoh gambar di bawah ini. Sifat bayangan terjadi pada cermin cekung juga tergantung pada letak benda. Kedua, ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang mengkilap di bagian pala lingkarannya. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Bagian-bagian pada cermin cekung bisa dilihat pada gambar di bawah ini dengan keterangan O sama dengan pusat cermin, F sama dengan titik fokus, dan M sama dengan pusat kelengkungan. Manfaat cermin cekung sebagai berikut. Yang pertama, reflektor pada lampu senter, sehingga cahaya yang dihasilkan tidak menyebar. Yang kedua, pengumpulan cahaya pada PLTS. Dan yang ketiga, pengumpulan sinar pada radar. Dengan menggunakan sinar-sinar istimewa, minimal 2 sinar istimewa dapat digunakan untuk menggambarkan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung.